Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya pada saat ini. Di sini saya akan membahas tentang administrasi gereja baru dengan pembahasan yaitu tentang ekologi administrasi gereja baru, yaitu mengenai seorang pemimpin gereja dalam memimpin pada umat Allah dalam konsep administrasi gereja baru ini. Karena dimensi ekologi ini yaitu tidak sepenuhnya terikat pada pemahaman dan kelestarian lingkungan. Namun, bagaimana seorang pemimpin harus dapat melestarikan kehidupan dalam berjemaat dengan menyesuaikan visi dan misi gereja dengan struktur perkembangan teknologi serta zaman di masa kini, dan ini nantinya akan memberi dampak pada lingkungan dengan saling berkaitan. Dan perkembangan teknologi di era sekarang ini tidak bisa untuk dipungkiri, karena dengan berpengaruh dalam memimpin umat Allah ataupun dalam melayani umat Allah, khususnya sekarang dalam era pandemik COVID-19. Sejak adanya COVID-19 yang menyerangi dunia, yang khususnya di negara Indonesia ini, sehingga gereja-gereja dituntut agar bisa menyesuaikan diri dengan pelayanan sebagai umat Allah dengan harus menggunakan teknologi, yakni dengan sosial media yang bisa terkaitan dengan internet, contohnya seperti YouTube, Zoom, dan juga Google Meet, dan aplikasi lainnya sebagainya. Karena itu, dengan perubahan dunia semacam ini dengan berbagai virtual dan online, membuat semua pemimpin gereja-gereja yang harus mampu untuk adil dalam tanggung jawab, sehingga pekerjaan kerajaan Allah masih bisa terlaksanakan dalam situasi pandemi ini. Dan salah satunya kemajuan teknologi ini yang direncanakan oleh manusia yang di era sekarang ini, yang akan berpotensi besar dan akan memberi pengaruh dalam kehidupan pelayanan gereja. Karena salah satunya kemajuan teknologi yang di era sekarang ini terhubung dengan kecerdasan buatan adalah smartphone yang berada di masa sekarang, yang sering dipergunakan oleh umat manusia. Bahkan umat manusia hampir semua mempunyai gadget itu. Bahkan gadget itu adalah salah satu alat bisa melakukan pelayanan dan urusan lainnya yang pasti berkaitan dengan pelayanan di dalam gereja. Karena dengan seperti ini ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh teknologi, karena di era sekarang ini khususnya dalam ranah bidang yang positif, karena pemimpin di gereja dengan maksudnya untuk para pemimpin bisa dapat untuk berbagai usaha dalam menciptakan sebuah visi dan misi dengan sikapnya yang ramah terhadap lingkungan atau dunia ekologi. Salah satunya membuat visi dan misi bersama dengan para umat Allah gereja untuk berinvestasi dalam dunia zaman digital ini. Karena dengan berinvestasi ini yang berkaitan dengan gereja, yang dengan cara menanam dengan cara menanam saham dalam perusahaan-perusahaan di dunia yang dalam ranah pelestarian lingkungan. Karena itu sehingga gereja juga bisa ambil sebagian di dunia investasi tetapi dalam ranah pelestarian. Karena itu dalam ranah pelestarian lingkungan, sehingga dalam dimensi ekologi ini
pemimpin dapat mengambil bagian dalam bisa memanfaatkan sehingga dapat membantu kelancaran dalam pelayanan di gereja. Karena itu, kita harus dapat mengetahui tentang setiap orang, entahnya kita dapat dijumpai secara tatap muka maupun daring, tentu layak untuk dihargai dan harus diperlakukan dengan bertabat, mengingat setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Sebagai akibatnya dalam setiap orang secara inheren atau secara modern memiliki kualitas sang Khalim. Karena itu kita melihat citra ilahi yang dapat tercermin dari kehendak bebas berdasarkan kecerdasan, kreativitas, kemampuan untuk mencintai dan dicintai, dan membangun hubungan sebagaimana yang ada. Karena itu, karunia rohani ini juga bisa memiliki implikasi bahwa kita seharusnya dapat mengenali gambar Kristus yang hidup itu di antara satu dengan yang lain. Dan jika kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi mereka yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Gereja menyediakan layanan internet dalam kegiatan kesekretariatan, memiliki alamat website, email. Tidak sedikit juga yang memiliki akun media sosial, Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan sebagainya. Penggunaan multimedia dalam setiap pelaksanaan liturgi ada wujud nyata bahwa kehadiran telah menumbuh dengan kemajuan teknologi dan multimedia. Cara gereja bersikap tegak dunia digital tidaklah literatur atau berbeda dengan secara moral maupun spiritual. Dengan caranya bersetuan dengan konteks ia berada di sejauh ini. Karena itu, kita bisa dapat melihat bahwa spiritual dengan caranya berkesatuan dengan konteks ialah berada sejauh ini. Mungkin ini saja pembahasan saya tentang pembahasan organisasi. Sekian dan terima kasih. Salam.